Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Senin 11 November 2024, Pekan Biasa yang ke-32. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 1 ayat 1 sampai 9, dan Injil suci dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 9. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup sehari-hari kita, mungkin kita pernah mengalami pengalaman yang namanya disakiti, atau sebaliknya, yakni menyakiti. Ketika kita mengalami pengalaman disakiti, tentu sebagai pengikut Kristus, hal yang kita lakukan adalah memaafkan. Tetapi fakta yang sering terjadi adalah, kendati pun kita telah memaafkan orang yang telah menyakiti kita, terkadang kita tidak benar-benar memaafkannya. Hal itu tampak dari tindakan kita yang masih mau menceritakan kejelekan orang yang menyakiti kita kepada orang lain. Hal yang sering kita lupakan adalah puncak dari kata memaafkan adalah pendamaian. Pendamaian terhadap orang yang menyakiti kita dengan pengampunan ataupun mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dengan jelas diperdengarkan kepada kita, Yesus mengajarkan perihal mengampuni ataupun pengampunan. Dengan sangat jelas Yesus mengajarkan bahwa bahkan jika satu hari ada orang berbuat kesalahan kepada kita sebanyak 7 kali, dan ternyata orang itu datang dan meminta maaf kepada kita, maka tugas utama kita yakni harus mengampuni juga sebanyak 7 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa harus menggunakan angka 7? Penggunaan angka 7 berarti ingin mengatakan mengampunilah, ampunilah tanpa batas. Angka 7 biasanya kita artikan sebagai angka keberuntungan ataupun angka sempurna. Maka penggunaan angka 7 yang disampaikan dalam Injil hari ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengampuni secara sempurna mungkin. Tidak lagi meninggalkan sakit hati kepada yang menyakiti kita ataupun terhadap diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin inilah juga yang menjadi persoalan kita di masa ini, yang mana ketika orang melakukan kesalahan terhadap kita, lalu orang itu minta maaf, ya benar, kita memang mengatakan memaafkannya. Tetapi sering juga terjadi bahwa walaupun kita mengatakan telah memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah itu, kita masih menyimpan rasa sakit hati. Hal itu tampak jelas ketika kita masih mau mengungkapkan kejelekan-kejelekan orang yang bersalah itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini, kita semakin terbuka
dan semakin mau mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Agar apa? Agar kita semakin layak menjadi salah satu pengikut Yesus yang adalah Maha Pengampun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.